Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini saya dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan video-video yang saya buat dalam rangka kita belajar bersama. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin video pada part 1 kita membahas tentang membangun motivasi membaca dalam tema keterampilan membaca efektif. Untuk saat ini saya akan melanjutkan, yaitu tentang membaca dengan safi. Membaca dengan safi ini, sahabat-sahabat sekalian, saya mengambil dari Mayer tahun 2000, bahwa kemarin juga telah disinggung, safi itu akronim dari somatis, auditory, visual, dan intelektual. Oke sahabat-sahabat, apa sih atau dan bagaimana sih kita ingin membaca dengan suatu pendekatan ini? Pendekatan yang menurut Mayer ini yaitu dengan somatis. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, somatis ini berarti kita ini dalam definisi singkatnya raga atau tubuh. Selanjutnya, maksudnya bagaimana somatis itu, sahabat-sahabat sekalian? Jadi dikaitkan dengan pendekatan somatis dalam kita membaca, maksudnya adalah saat kita membaca itu melibatkan gerak tubuh. Jadi tidak hanya kita duduk terus, tidak hanya fokus untuk membaca, tapi ada gerakan-gerakan tubuh. Misalnya bangun dulu, pindah tempat. Jadi jangan kita duduk tuh fokus tanpa bergerak, tanpa menggerakkan tubuh. Ini pendekatan somatis. Maksudnya bagaimana, sahabat-sahabat sekalian, untuk menggerakkan tubuh ini? Yaitu dengan melakukan aktivitas saat kita membaca, tidak terlalu fokus pada bacaan, karena dengan fokus terhadap ini cepat pegel. Kita akan merasakan pegel. Ini pundak begini, sahabat-sahabat, kalau kita terus fokus itu pegel ini. Tapi ini dibuat suatu pendekatan menurut Mayer ini, ya kita harus bergerak gitu, sahabat. Kita harus bergerak supaya apa? Ada sirkulasi ke otak kita. Dengan bergerak artinya darah kita masih ada sirkulasi ke otak kita, sehingga masih bisa membantu untuk meningkatkan dalam pembelajaran tersebut. Misalnya kita sedang membaca, artinya kita masih tetap tidak akan mengganggu otak kita, gitu sahabat-sahabat. Jadi saya simpulkan lagi bagaimana dengan pendekatan somatis, sahabat-sahabat. Dalam pendekatan somatis ini artinya kita pada saat membaca, jadi jangan terlalu kita fokus terus. Artinya dengan pendekatan somatis ini kita lakukan aktivitas saat membaca ini dengan gerakan-gerakan, misalnya pindah tempat, atau kita duduknya jangan terlalu menunduk dengan fokus terhadap bacaan.
Itu sahabat-sahabat, supaya otak kita masih aliri oleh darah kita kalau bergerak itu. Oke, yang pertama tadi somatis apa? Yang kedua yaitu auditori. Auditori ini adalah membaca dengan mengeraskan suara pada kalimat-kalimat yang menurut kita sulit dicerna. Jadi pada saat kita membaca, menemukan kata-kata yang sulit untuk dipahami oleh kita, suaranya dikeraskan. Itu sahabat-sahabat. Nah, jadi apabila kita saat membaca ini kalimat ini, kata ini kurang dipahami, dikeraskan suaranya gitu. Untuk apa? Yaitu untuk menggerakkan saraf-saraf otak agar lebih berkonsentrasi dalam memecahkan dan memahami makna teks. Kalau kita membacanya pelan-pelan, tidak dengan dikeraskan, biasanya ada yang kata-kata yang sulit, itu malah kita sulit untuk memahami. Makanya dengan pendekatan auditori ini, yaitu setiap kita menemukan kata-kata yang tidak paham, suaranya dikeraskan. Begitu sahabat-sahabat. Itu pendekatan untuk membaca bila mana kita tidak memahami kata saat kita membaca. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk menggerakkan saraf-saraf kita ini supaya terfokus, supaya kita mampu memahami, supaya kita konsentrasi lagi gitu. Jadi pendekatan yang kedua tadi somatis, sekarang tadi auditori, sekarang sahabat-sahabat yang ketiga yaitu dengan pendekatan visual. Jadi Safi ini somatis sudah, auditori tadi sudah, sekarang visual. Visual itu bagaimana saat kita membaca, dengan pendekatan visual saat kita membaca. Jadi saat kita membaca dengan visual ini kita harus melakukan imajinasi. Kita berimajinasi, membayangkan makna dari kalimat-kalimat yang kita baca. Jadi kita jangan sambil membaca tapi pikirannya kemana-mana. Kita berimajinasi ini untuk memahami kalimat-kalimat, kata-kata yang ada pada bacaan. Jadi kita berimajinasi di sini, bervisualnya itu. Jadi apabila sedang membaca itu, bacaan-bacaan yang kita baca itu kita pahami, imajinasikan supaya kalimat-kalimat itu bisa kita memahami makna-maknanya. Itu sahabat-sahabat. Selanjutnya sekarang yang keempat, intelektual. Somatis, auditori, visual, sekarang intelektual. Bagaimana dengan pendekatan Safi melalui intelektual dalam membaca? Gunakan sikap kritis kita dalam menanggapi ide atau gagasan yang penulis, apa kita setuju atau bertentangan dengan pemikiran kita. Nah, jadi saat kita membaca itu ada kalimat-kalimat yang kita baca, kita langsung memahami, ini sikap kritis kita keluarkan. Jadi apabila kita membaca suatu bacaan, baik buku, koran, majalah, dan lain sebagainya, itu saat membaca kita coba untuk mengkritisi. Jadi berpikirnya kritis. Ini kita bagaimana nih maksudnya kalimat ini? Masuk enggak nih dalam penjelasan ini, kita bisa terima enggak nih begitu.
Jadi sahabat-sahabat, jadi ini adalah suatu pendekatan yang disampaikan oleh Chet Mayer itu melalui pendekatan sapi. Jadi kesempatan ini saya akan menyimpulkan bagaimana dengan kita memahami saat membaca dengan pendekatan sapi. Saya ulangi, simpulkan bahwa somatis itu dengan menggerakkan tubuh saat membaca. Yang kedua, auditori, kita harus mengeraskan saat menemukan kata-kata yang sulit dipahami. Yang ketiga, yaitu dengan visual, saat kita membaca kalimat-kalimat, kita harus bisa berimajinasi dan membayangkan makna apa yang dimaksud dengan bacaan-bacaan tersebut. Kemudian yang keempat, intelektual, yaitu kita harus memiliki sikap kritis. Oke sahabat-sahabat, itu merupakan pendekatan sapi yang kita terus belajar menyenangkan dalam membaca. Jadi apabila kita sudah tahu pendekatannya, kemarin kita sudah termotivasi, sekarang sudah kita lari ke ada suatu pendekatan, dan nanti kita akan sampai pada rujuk ragam tujuan membaca. Nanti kita bahas juga ragam tujuan membaca. Setelah ragam tujuan membaca, kita ada beberapa teknik membaca efektif. Jadi sahabat-sahabat bisa pantau terus, update terus dengan video yang saya buat. Mudah-mudahan ini video ini membawa manfaat, terutama untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat semua. Saya selalu menyampaikan bahwa dalam pembuatan video ini saya tidak mengajari, saya tidak memberikan suatu pembelajaran. Di sini ayo kita belajar bersama untuk memahami pengetahuan-pengetahuan yang saya sampaikan. Artinya ini adalah bukan saya memberikan info ini mengajari, menggurui, tidak. Saya tidak ada maksud, tapi ayo kita belajar bersama, karena prinsipnya adalah lifelong education, belajar sepanjang hayat. Itu sahabat-sahabat. Jadi mungkin video kali ini tentang pendekatan membaca melalui pendekatan sapi saya cukupkan, dan saya berharap kepada sahabat-sahabat, teman-temanku semua, supaya kita bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi mohon bisa untuk dibagikan video ini, dan bisa juga sahabat supaya selalu update dengan video yang saya buat. Bisa di subscribe dan loncengnya itu bisa ditekan supaya kita selalu berkomunikasi tiap hari, bisa ada informasi-informasi atau tema-tema apa saja yang bisa saya sampaikan supaya kita selalu mengupdate pengetahuan kita. Mungkin itu, saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini kurang maksimal, baik suaranya, pencahayaannya. Sekali lagi saya mohon untuk dimaafkan. Intinya ayo kita belajar bersama untuk menjadi manusia yang selalu belajar dan menggali seluruh pengetahuan yang ada. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa lagi dengan video berikutnya dengan tema untuk berikutnya, yaitu ragam tujuan membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.